Hai semuanya, selamat datang kembali di Keburu Wibu. Kita bakal lanjutin cerita sebelumnya dari Solo Leveling Special episode terakhir. Let's go! Sung Soho bertarung sekuat tenaga melawan para mage yang terus menyerangnya tanpa henti. Beberapa mage berkumpul dan membangkitkan monster dari kumpulan patung prajurit yang sebelumnya dikalahkan Sung Soho. Tentu saja dengan levelnya yang sekarang, monster itu tidak lagi jadi halangan, dan dengan mudah Sung Soho menghancurkan monster raksasa itu. Setelah mengalahkan mereka semua, Sung Soho mendapatkan kenaikan level dari fighter menjadi soul striker. Sung Soho mendapatkan beberapa item yang cukup kuat dan akhirnya dia bersiap menemui Igris. Tanpa basa-basi, Igris langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Sung Soho berhasil menghindari serangan Igris dan bahkan memberikan serangan balasan. Saat status window muncul dan menunjukkan Sung Soho mendapat julukan baru yaitu Young Monarch. Igris dan Sung Soho terus bertarung, saling melemparkan serangan satu sama lain. Igris menyadari bahwa meskipun kekuatan Monarch muda belum 100%, tapi dia sudah sekuat ini. Dan pada akhirnya Igris berhasil dikalahkan oleh Sung Soho. Saat sedang berjingkrak kegirangan, muncul gate lain di belakang Sung Soho. Berpikir bahwa itu adalah jalan keluar, Sung Soho masuk tanpa ragu. Tapi rupanya pikiran Sung Soho meleset. Di depannya tampak berdiri sebuah bangunan seperti tower yang penuh dengan kobaran api. Sung Soho membantai para monster yang ada di sana dengan mudah sampai level 100. Saat dia hendak melancarkan serangannya, monster itu memperkenalkan dirinya sebagai Esil, seorang putri dari klan Radir. Esil juga memberikan selamat karena Sung Soho sudah berhasil mencapai level terakhir dan mengajaknya menuju perjamuan. Tapi Sung Soho menolaknya. Di sana juga muncul gate lain yang menuju Demon Castle. Sung Soho memasuki gate itu dan tiba-tiba disambut oleh pasukan semut yang langsung menyerangnya. Saat Sung Soho mengalahkan para pasukan semut, dia memasuki ruangan bos dari para semut. Di sana berdiri bos semut yang sudah menunggunya. Dan entah kenapa bos semut itu tampak bergetar dengan air mata yang mengalir deras. Buset dah si Beru, sedih apa ya? Tapi meski begitu, bos semut tetap menyerang Sung Soho meski dengan air matanya yang kemana-mana. Serangan Beru tampak emosional dan ragu-ragu yang membuat Sung Soho dengan mudah mengalahkannya. Setelah mengalahkan Beru, gate baru kembali muncul. Saat ini level Sung Soho sudah mencapai level 99. Berpikir kali ini adalah akhirnya, Sung Soho masuk ke dalam gate. Tapi lagi-lagi pemikirannya keliru. Di depannya tampak pasukan naga, High Orc, dan Wyvern sudah menunggunya. Tanpa menunggu lama, Sung Soho langsung melancarkan serangannya. Sung Soho menjadi sedikit kewalahan saat semua serangan terarah padanya. Di sana bahkan ada titan batu yang ukurannya berkali-kali lipat dari ukuran Sung Soho. Tapi itu tidak membuat Sung Soho gentar. Saat tiba-tiba tubuhnya mendapat tekanan yang sangat kuat yang disebabkan oleh kekuatan mage High Orc. Tubuh Sung Soho terdorong sampai ke tanah. Saat para naga menyemburkan api, beruntung Sung Soho berhasil menghindar. Saat hendak melakukan serangan balasan, mage High Orc itu juga melakukan serangan dengan tongkat sihirnya yang memberikan kekuatan penghancur luar biasa yang membuat Sung Soho agak kaget dibuatnya. Sung Soho terus menyerang para monster dan seiring dengan itu kekuatannya juga terus meningkat. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan mage High Orc itu. Tapi itu tidak berarti pertarungannya sudah usai. Saat muncul di hadapannya seorang monster yang terasa lebih tangguh dari yang lainnya. Monster itu berjalan di hadapan Sung Soho. Anda sudah tumbuh dengan sangat baik, Monarch muda. Setelah mengatakan itu, monster itu menyerang Sung Soho secepat kilat. Sung Soho menanggapi dan bertanya kenapa mereka selalu memanggilnya Monarch muda. Apa artinya itu? Tapi tentu saja Sung Soho tidak mendapat jawaban apapun. Monster itu menyerang Sung Soho dengan pedangnya yang bisa berubah menjadi seperti cambuk. Sung Soho dan monster itu saling menyerang satu sama lain. Sampai akhirnya Sung Soho berhasil mengenai monster itu dengan telak. Tapi Sung Soho tahu serangan seperti itu tidak akan bisa mengalahkan monster tersebut. Kau bukan master dari tempat ini kan?
Monster itu menunduk dengan kaki tertekuk ke arah Sung Soho. Dan saat itulah muncul seekor Wyvern dan seseorang yang tampak menungganginya. Sung Soho beradu serangan dengan orang itu yang menyebabkan ledakan kuat. Tapi tentu saja Sung Soho bukan lawan untuk orang itu. Dia cepat dan kuat dengan serangan yang akurat membuat Sung Soho sangat kewalahan. Tapi itu tidak membuat Sung Soho kehilangan rasa percaya dirinya. Sung Soho tetap maju dan menyerang orang itu. Tapi hanya dengan satu gerakan, orang itu langsung menghancurkan gauntlet Sung Soho menjadi berkeping-keping. Sung Soho terkejut dan kagum dengan kekuatan lawannya kali ini. Saat sekali lagi Sung Soho hendak menyerang dengan kekuatan penuh, orang itu menepuk kepala Sung Soho dan mengatakan bahwa Sung Soho masih banyak kekurangan. Saat mendengar suaranya, Sung Soho seakan mengenalnya. Ayah? Namun belum sempat dia mengkonfirmasi, orang itu mendorong Sung Soho ke dalam gate dan tiba-tiba Sung Soho terbangun di dalam ruang kelasnya, berpikir bahwa semua yang dia lalui adalah game. Saat Sung Soho hendak pulang, tampak Sung Jinwoo, Igris, dan Beru yang sedang memperhatikannya. Rupanya, apa yang terjadi memang dilakukan oleh Sung Jinwoo untuk menguji apakah anaknya sudah siap untuk mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya. Rupanya itu bukanlah kali pertama Sung Soho memasuki gate, dan setiap kali keluar dari gate tersebut, ingatan Sung Soho akan secara otomatis terhapus. Sementara si Beru mah masih nangis aja ngeliatin gambar Monarch muda zaman TK. Di tempat lain, tampak beberapa pemadam kebakaran yang baru saja selesai mengerjakan tugas mereka. Ayo coba tebak, dia siapa di dimensi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Di sana juga tampak ayah Sung Jinwoo yang masih bertugas terlepas dari usianya. Scene berganti ke arah langit, jauh ke dalamnya, dan terlihat sebuah retakan yang muncul. Entah apa lagi yang akan terjadi. Dan tamat! Ini adalah episode terakhir untuk solo leveling spesial. Sebenarnya ada sih kelanjutan ceritanya, meski dengan nama yang berbeda, yaitu solo leveling Ragnarok. Tapi masih berupa novel, Coba tulis di komen selanjutnya, mau bahas alur cerita apa? Jangan lupa buat terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Bye!